Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 33 ayat 1 sampai selesai. Bulan ini identik dengan bulan Natal, karena sepanjang bulan ini bahkan ada yang nyambung sampai Januari merayakan Natal. Pasal 33 ini adalah pasal yang sangat indah. Kita bisa melihat bersama-sama dan akan belajar bersama-sama bagaimana kaitannya dengan peristiwa Natal. Saudaraku, tema renungan firman Tuhan pada pagi ini adalah stop khawatir, harapanmu ada di palungan. Stop khawatir, harapanmu ada di palungan. Saudara, bayi Natal, bayi yang ada di dalam palungan, yang kita rayakan setiap tahun. Tetapi banyak pihak, banyak golongan tertentu yang begitu takut ketika bulan Desember masuk dan perayaan Natal dilangsungkan, aksesoris Natal, hiasan Natal, musik-musik Natal diperdendangkan, diperdengarkan. Banyak yang anti, banyak yang menolak, banyak yang merasa itu sebagai ancaman bagi kepercayaan mereka. Tapi di sisi lain juga ada yang begitu dingin menyambut peristiwa Natal. Dalam satu sisi, bayi di palungan itu membuat gentar Herodes, membuat gentar sebagian pihak, sebagian golongan yang ada sampai hari ini. Di sisi lain, di pihak lain, bayi dalam palungan itu ada yang meremehkan, melihat, memandang sebelah mata terhadap bayi dalam palungan dalam peristiwa Natal itu. Tetapi sesungguhnya bayi dalam palungan yang kita rayakan dalam peristiwa Natal itu bukan bayi yang biasa-biasa saja. Bayi dalam palungan dalam peristiwa Natal itu bukan bayi yang bisa diremehkan begitu saja. Ketika kita merayakan Natal, merayakan lahirnya seorang bayi dalam palungan yang bernama Yesus Kristus, sesungguhnya kita tidak sekedar merayakan lahirnya seorang bayi dalam palungan. Peristiwa Natal tidak sekedar merayakan lahirnya seorang bayi dalam palungan di kandang yang hina. Tetapi jauh melampaui itu semua. Perayaan Natal sebenarnya, sesungguhnya adalah perayaan akan kekuatan yang dahsyat yang hadir di muka bumi ini. Perayaan Natal adalah perayaan kuasa yang ajaib, kuasa yang maha besar yang tidak terkalahkan oleh apapun, kuasa yang akan menjadi jawaban, bahkan menjadi sumber jawaban bagi siapa saja yang mempercayainya. Bayi dalam palungan yang kita rayakan dalam peristiwa Natal itu adalah hadirnya kuasa yang ajaib, yang begitu dahsyat dari surga mau menyertai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hari-hari ini dunia diliputi dengan banyak persoalan. Saudara, kalau saudara memperhatikan prediksi dari ahli-ahli ekonomi saudara, bahkan kemarin lusa, tokoh penting dari Kamar Dagang Indonesia, Kadin Indonesia menyatakan, yang anak Tuhan juga, Mukhtar Riyadi,
Ya, bagian internasional di Departemen Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan apa? Ekonomi 2026 diliputi dengan kesuraman dan ketidakpastian. Masalahnya apa? Masalahnya suasana global, internasional, negara-negara adidaya, negara-negara besar sedang dalam puncak pertentangan, pertikaian. Ketika penguasa-penguasa besar ini sedang dalam situasi yang saling mengancam, saling bermusuhan, maka dampaknya adalah seluruh dunia, ekonomi dunia itu akan sangat-sangat dipengaruhi. Saudara, hari-hari ini kita sudah merasakan dampaknya. Tidak secara keseluruhan, belum secara keseluruhan mengalami dampaknya, tapi sebagian sudah mengalami dampaknya. Masa-masa sulit secara ekonomi. Dan itu sudah masuk dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga. Hari ini itu menjadi permasalahan besar. Walaupun belum semua orang, walaupun belum semua golongan mengalami dampaknya pada hari ini. Tapi apa yang akan terjadi tahun 2026 itu sudah mulai terasa. Belum lagi ada persoalan kesehatan kita yang menurun, belum lagi masalah dalam rumah tangga kita. Banyak persoalan yang bisa membuat kita galau, khawatir, takut akan apa yang akan terjadi, dan bahkan yang sudah mengalaminya akan mengalami tawar hati, putus asa. Bagaimana tahun 2026 yang akan datang? Berita baiknya, Desember selalu ditutup dengan perayaan Natal. Peringatan lahirnya Yesus di kandang Bethlehem di Palungan. Dan itu adalah perayaan kuasa dahsyat yang turun dari surga untuk setiap yang percaya akan mengalami aliran gelombang kuasa yang penuh keajaiban itu nyata dalam hidup setiap kita. Apapun profesi pekerjaan kita, apapun seburuk apapun prediksi para ekonom, seburuk apapun dunia dilanda oleh masa-masa sulit, tapi setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, merayakan Natal setiap Desember ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mengingat. Tidak perlu khawatir. Kalaupun hari ini kita ada kekhawatiran, ketakutan, firman Tuhan katakan, hari ini stop kekhawatiranmu, hari ini stop ketakutanmu, karena Yesus sudah lahir. Dari pasal 33 yang kita baca sama-sama tadi, ada 3 hal besar yang akan kita lihat bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian di tengah situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. 3 hal besar. Yang pertama, dalam ayat 6 dan 7. Dalam ayat 6 dan 7 kitab Mazmur yang kita baca tadi. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudaraku, ayat yang ke-6 menyatakan,
oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ayat 9 menyatakan, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Saudaraku, apa kaitannya dengan Natal? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi alam semesta ini, Tuhan berfirman. Tuhan dalam menciptakan langit dan bumi ini tidak seperti kita ketika kita membangun rumah. Kita berpeluh, kita memikul batako, kita mengaduk itu semen, lalu kita atur, kita buat itu pondasi dan sebagainya. Tidak seperti kita ketika kita ingin membuat sesuatu. Tapi ketika Allah menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya, Allah hanya berfirman, maka semuanya jadi. Tepat seperti ayat 6 dan 7 katakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ayat 9, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Tinggal ngomong, tinggal berfirman, tinggal bersabda saja, maka semuanya jadi. Tanyaannya, dia yang telah berfirman itu apakah tetap tinggal di surga? Firman yang untuk menciptakan langit dan bumi serta isinya itu apakah tetap tinggal di surga? Tidak. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes 1 Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman, iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Kalau dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9 itu, Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Lalu selanjutnya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 menyatakan, dan firman itu adalah Allah. Ayat 1 bagian akhir, kalimat terakhir, frase terakhir, ya, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Sambung ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang telah menciptakan alam semesta itu, yang adalah Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1 bagian akhir. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia yang kita peringati dalam peristiwa Natal. Itu sebabnya berkali-kali saya tekankan sejak tadi bahwa ketika kita merayakan Natal, bukan sekedar kita merayakan kelahiran Yesus, bukan sekedar kita berhappy-happy, tapi jauh melampaui itu semua. Kita sedang merayakan kuasa yang dahsyat yang hadir di muka bumi ini, siap membackup saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Maka stop kekhawatiranmu, stop galaumu, stop ketakutanmu atas apapun yang terjadi hari ini dan ke depan.
Karena apa? Selama kita merayakan Natal, seharusnya kita selalu ingat kuasa yang dahsyat itu sedang turun ke dunia, mau menyertai aku, mau membackup kehidupanku. Yang kedua, ayat 11 dari Mazmur 33 tadi. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Saudaraku, betapa kita sering gagal dalam merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Oh, besok aku berencana punya ini. Bulan depan, tahun depan aku merancangkan atau punya rencana membuka usaha, mau kerja dan sebagainya. Tapi seringkali gagal. Karena apa? Rancangan manusia itu sangat rapuh. Kadang kita sudah merencanakan suatu pekerjaan, suatu aktivitas, tapi bisa gagal. Gagalnya rancangan kita bisa terjadi karena krisis. Gagalnya rancangan kita karena virus. Gagalnya rancangan kita karena banyak faktor. Begitu rapuhnya rancangan manusia itu. Maka kitab Yakobus mengingatkan kita, kalau engkau punya rencana ke kota A, mau melakukan ini, itu dan sebagainya, jangan katakan langsung aku mau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini di kota anu. Tapi katakan, jika Tuhan menghendaki, aku akan buat ini. Artinya apa? Dari kitab Yakobus kita diajarkan melibatkan Tuhan. Kenapa harus melibatkan Tuhan? Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan kita manusia seringkali gagal oleh banyak faktor. Saudara, di antara kita mungkin berkali-kali mengalami kegagalan dalam hidup ini. Kita sudah merancangkan yang terbaik, tapi tetap aja gagal. Hancur semua rancangan kita. Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 11, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Maka rancangkan hidupmu, rencanakan hidupmu supaya aman. Ingat penciptamu. Ingat yang menciptakan engkau. Ingat Tuhan libatkan dalam setiap perencanaanmu. Saudara, kembali ke bagian 1 tadi. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadikan alam semesta ini telah menjadi manusia yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Kalau Tuhan yang begitu dahsyat, begitu ajaib, meninggalkan semua kemuliaannya dengan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia, maka apapun persoalanmu, apapun kekhawatiranmu, apapun yang kau takutkan dan kau khawatirkan, itu bisa dihancurkan, digantikan dengan jawaban-jawaban yang dari Tuhan. Kalau dia dengan mudahnya dari surga datang ke dunia, dia pencipta alam semesta menjadi ciptaan sama dengan yang diciptakan. Apakah sulit, saudara?
untuk menolong saudara yang hari-hari ini khawatir, yang hari-hari ini mengalami ketakutan, kegalauan. Apakah sulit bagi Tuhan untuk menolong saudara? Tidak sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Rencana kita seringkali gagal. Kita takut, kita khawatir, kita galau tentang kehidupan kita, masa depan kita, rumah tangga kita. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, menyatukan rencana kita dengan rencana Tuhan, firman Tuhan ayat 11 mengatakan, rencana Tuhan itu turun-temurun. Artinya terus-menerus dan pasti terjadi. Akan halnya dengan berkaitan dengan Natal. Kelahiran Yesus itu sejak awal kitab Kejadian sudah dinubuatkan loh. Dari kitab Kejadian terus menerus sepanjang perjanjian lama itu nubuat-nubuat akan kedatangan Yesus penyelamat manusia. Itu sudah dinubuatkan, sudah disampaikan oleh Tuhan berkali-kali. Melalui malaikat, melalui para nabi. Berkali-kali kedatangan Yesus itu sudah diberitakan. Saat Yesus lahir di Bethlehem dengan berbagai lika-liku peristiwa yang mewarnai menjadi background saat peristiwa Natal. Saudara, kenapa pada zaman itu ada sensus yang pertama kali dikatakan? Apakah itu kebetulan? Tidak. Mengapa Yesus, Maria, Yusuf tidak mendapatkan tempat penginapan? Apakah itu kebetulan saja? Mengapa Yesus harus lahir di kandang, di palungan, lalu dibungkus dengan kain lampin? Apakah itu kebetulan? Tidak, saudara. Itu semua sudah dirancang, direncanakan sejak permulaan, sejak awal. Sebelum dunia ini ada, rancangan itu sudah ada. Kalau kelahiran Yesus saja direncanakan begitu teliti dan digenapi oleh Allah Bapa, maka seharusnya orang yang suka berdebat, yang menyatakan kematian Yesus itu rencana iblis, itu salah besar. Karena kelahirannya saja Tuhan rancangkan begitu teliti. Setiap peristiwa yang terjadi melingkupi di sekitar Natal itu bukan kebetulan, tapi dalam rencana Tuhan. Maka kehidupan Yesus setelah kelahiran sampai kematian, kebangkitannya, kenaikan Yesus ke surga, itu bukan kebetulan juga. Dan tidak ada pihak manapun yang ambil keuntungan melalui rancangan Tuhan ini. Tidak ada orang atau kelompok manapun yang Tuhan harus berterima kasih kepadanya karena apa? Mengegulkan, memuluskan rancangan-rancangannya. Tidak. Jadi peristiwa kelahiran Yesus sampai kematian dan kenaikannya, proses penebusan manusia dari dosa itu bukan kebetulan, tetapi rancangan Tuhan yang dibuat dari kekekalan turun-temurun selama-lamanya, dan Tuhan sanggup genapi. Saudara, terlebih lagi persoalanmu, persoalan hidupmu. Kalau masalah dosa saja Tuhan merencanakan begitu teliti untuk menebus saudara dan saya supaya mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Maka kalau masalah penghidupan kita sehari-hari, masalah pekerjaan, masalah apapun yang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini, itu adalah masalah yang kecil bagi Tuhan. Kelahiran Yesus bukan kebetulan, tapi itu rancangan abadi dari Allah. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, dan tidak pernah ada rancangan A, B, C dan sebagainya. Rancangan Tuhan satu dan pasti tergenapi.
maka dalam hidupmu menyatulah dengan rancangan Tuhan, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Allah sangat berkomitmen pegang teguh setiap rencana keselamatannya untuk menebus kita dari lumpur dosa. Maka jika kita hari ini merasa hidup kita itu berantakan, maka jika hari ini kita merasa hidup kita tidak ada kepastian, maka jika hari ini hidup kita merasa terombang-ambing dalam kebingungan, kebimbangan apapun, masa depan sungguh ada. Harapan tidak akan hilang di dalam Tuhan, karena rancangan Tuhan itu rancangan yang pasti terkendali, pasti terjadi. Maka jangan berkecil hati. Bulan-bulan ini kita merayakan Natal, bahkan minggu lalu kita merayakan Natal, bahkan hari-hari ini kita sedang siap-siap menghadiri undangan-undangan Natal. Maka bersukacitalah. Engkau sedang merayakan satu kuasa yang dahsyat, yang siap membackup kehidupanmu senantiasa. Amin, saudara. Makanya ketiga, jangan khawatir, berharaplah sepenuhnya kepada Yesus. Dia adalah penolong yang sejati. Ayat 20 dan 22. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Palungan dalam peristiwa Natal adalah sumber pengharapan besar. Bayi yang kelihatannya lemah dan mungil, bayi yang kelihatannya lemah dan mungil, yang banyak orang meremehkan, tapi Herodes, setingkat Herodes pun ketakutan sampai membunuh sekitar 2000 anak-anak. Bahkan mungkin ribuan anak-anak yang sudah dibunuh. Umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Begitu takutnya Herodes dengan bayi mungil yang ada di palungan. Itu menandakan apa? Bagi kita yang percaya, palungan Yesus dalam peristiwa Natal itu, bayi Yesus yang ada dalam palungan itu adalah sumber pengharapan bagi kita semua, bagi dosa kita. Karena melalui bayi dalam palungan peristiwa Natal itu, dosa kita diampuni, ditebus. Melalui bayi dalam palungan itu, segala persoalan kehidupan kita sehari-hari mendapatkan jawaban. Sumber pengharapan yang besar, terbesar dalam hidup ini berasal dari bayi Yesus dalam palungan. Maka jangan remehkan, dan jangan bersikap seperti Herodes, berusaha mematikan peristiwa Natal. Tapi sambut peristiwa Natal. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Setiap Natal kita punya harapan besar. Ketika kita merayakan Natal, tim acara merancangkan ya nanti acaranya seperti apa supaya bisa bagus, meriah. Seluruh jemaat bersatu bergandeng tangan mengumpulkan persembahan untuk membackup supaya perayaan Natal ini bisa terlaksana dengan baik. Dan betul tahun ini ya, bisa terlaksana luar biasa. Dari sisi acara luar biasa, dari sisi pembiayaan luar biasa, dari sisi kerjasama luar biasa. Tinggal selanjutnya kita mau melihat dampak yang luar biasa setelah perayaan Natal itu. Kita punya harapan besar untuk perayaan Natal kita sukses, yes, luar biasa. Tapi setelah perayaan Natal itu, apakah
menggema perayaan Natal minggu lalu yang begitu spektakuler dan luar biasa terjadi, itu masih menggema dalam hati kita. Yesus apakah masih ada dalam hati kita? Maka hari ini kita dites. Hari ini tes ombak kecil. Hari ini tes ombak kecil. Bukan tes ombak, tes hujan kecil. Untuk jiwa-jiwa yang penuh dosa inilah Allah yang Maha Kuasa itu mengambil rupa seorang hamba datang ke dunia menderita. Saat lahir sudah dipalungan, dianggap hina. Tapi di balik kehinaannya banyak yang memusuhi. Dalam diri bayi yang lemah kelihatannya, tapi ada kuasa dulu besar yang mengalir, yang menjadi sumber pengharapan setiap kita. Hari ini kita tidak meminta lagi agar Allah menyertai kita. Kita tidak berharap, oh Tuhan sertai. Karena apa? Tuhan sendiri ngomong lebih dulu kok. Ketahuilah aku menyertai engkau. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata seperti itu. Dan sebelum Yesus naik ke surga pun, ketika Yesus lahir, dia disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Tanpa kita minta, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, Tuhan menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan dalam hidupku, dalam hidup saudara itu bukan penyertaan omong kosong. Dia sudah datang dalam hidup kita. Tapi apakah kita mau setia kepada Tuhan atau tidak? Itu persoalan yang sering terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu setia, tapi kita seringkali tidak setia oleh berbagai hal. Kita seringkali berubah setia dari Tuhan. Bayi Natal dalam palungan ini adalah pencipta yang maha kuasa, yang begitu dahsyat. Maka tidak perlu kita khawatir. Stop khawatir, stop ketakutan. Karena Tuhan yang kita rayakan dalam peristiwa Natal ini menyertai saudara dan saya, membackup saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang setia kepada Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh berharap Tuhan ada dalam hati dan kehidupan kita? Pertanyaannya, apakah hidup kita itu betul-betul diisi dengan kehadiran Tuhan atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh menyambut kehadiran Tuhan atau tidak? Kalau Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi ini mengosongkan dirinya, turun ke muka bumi ini, lahir di kandang, ditempatkan di palungan. Artinya Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi ini turun ke bumi yang adalah ciptaannya. Tapi Tuhan tidak mau berhenti turun ke bumi di tempat Dia mencipta, di kandang. Tidak mau berhenti sampai di sana saja. Tuhan juga mau ada dalam hidup kita masing-masing. Tuhan mau Dia ada dalam hidupku. Tuhan mau ada dalam hidup saudara. Kehadiran Tuhan di kandang Betlehem, di palungan itu hanya sesaat saja. Maka dalam setiap peristiwa Natal, perayaan Natal, seharusnya Yesus itu ada dalam hati dan hidup kita. Kalau kita mengaku Kristen, betulkah Yesus ada dalam hidupmu? Apakah Yesus hanya tinggal di palungan sekian ribu tahun yang lalu?
belum masuk dalam hati dan hidupmu? Dipenuhi apakah pikiran kita hari-hari ini? Dipenuhi apakah mata kita hari-hari ini? Dipenuhi apakah hati kita hari-hari ini, saudara? Biarkan Yesus tidak tetap tinggal dalam palungan di sana, di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, tetapi biarkan Yesus ada dalam pikiranmu, ada dalam matamu, ada dalam hatimu, ada dalam seluruh kehidupanmu dan menguasaimu. Maka engkau akan mengalami kuasa Yesus yang dahsyat itu. Yesus yang ajaib, pembuat keajaiban itu, membuat hidupmu betul-betul penuh dengan keajaiban. Hari ini, ke depan, sebentar lagi kita akan melompat ke tahun 2026. Apapun prediksi dunia, ya itu secara keilmuan. Tapi lebih hebat daripada itu, engkau disertai Yesus. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Amin, saudara. Stop khawatirmu, karena Yesus ada dalam hidupmu, menyertai engkau. Kalau Yesus menyertai engkau, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan, tidak akan merelakan engkau menghadapi kegagalan, kehancuran. Tuhan mau membuat hidupmu dahsyat. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Biarlah Yesus menguasai hatimu, menguasai hidupmu, menguasai pikiranmu, supaya hidupmu mengalami kedahsyatan, mulai dari bayi dalam palungan, bayi Yesus dalam palungan itu. Jangan biarkan bayi Yesus tetap tinggal di sana, tapi biarlah Yesus tinggal di sini, di hatiku, di hatimu, dalam hidupku, dalam hidupmu. Tuhan Yesus, inilah anak-anakmu di Bethlehem, dalam perjuangan yang seringkali merasa lelah, melelahkan perjuangan hidup ini. Sertailah kami umat-Mu Tuhan di Bethlehem ini. Segala kelelahan perjuangan hidup mencari penghidupan, mempertahankan hidup, Tuhan sertailah umat-Mu supaya terus mengalami kesegaran di dalam Engkau. Ada kekuatan baru senantiasa yang mengalir dari palungan di mana Engkau pernah lahir di sana. Alirkanlah kuasa-Mu dari palungan itu ke dalam hati, pikiran dan hidup kami. Kami mau mengalami mujizat-Mu Tuhan. Dan biarlah umat-Mu juga mengalami mujizat-Mu, keajaiban-Mu. Natal ini bukan Natal yang kelam. Desember ini bukan Desember yang kelabu. Tahun 2026 bukan tahun yang penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian, tetapi bersama-Mu yang lahir dalam hati dan pikiran dan kehidupan kami. Kami percaya kami akan lalui apapun situasi hari ini ke depan bersama dengan Engkau. Yesus yang lahir di palungan, bahkan lahir dalam hidup kami, mengalirkan kuasa keajaiban-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala intimidasi, roh-roh intimidasi yang memperdengarkan kegagalan, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, akan kehidupan kami, akan pekerjaan kami, akan rumah tangga kami. Kami patahkan semua roh-roh yang menyebabkan ketakutan, kekhawatiran. Kami patahkan setiap roh-roh yang membuat kami putus asa. Dalam nama Yesus Kristus, saya percaya Engkau menyertai hamba-Mu, Engkau menyertai umat-Mu di Bethlehem tanpa kecuali, dengan penyertaan-Mu yang dahsyat, membackup, menolong umat-Mu di dalam segala situasi dan kondisi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.